Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Pak Pung. Kali ini kita masuk ke sesi sharing ya, berbagi pengalaman. Tentunya ini masih berkaitan dengan berita yang baru-baru ini menghebohkan kita, di mana salah satu warga negara Indonesia terbawa arus di Swiss. Tentunya itu membawa kabar duka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Pertama-tama juga kita sampaikan doa, moga-moga arwah beliau diterima di sisinya dan keluarga diberi ketabahan. Dan tentunya musibah seperti ini tidak hanya buat beberapa orang, namun kita pun juga mungkin bisa mengalami hal yang sama apabila kita tidak paham tentang dasar-dasar keselamatan ketika kita sedang bermain di sungai. Jadi sungai itu meskipun terlihat biasa-biasa atau tidak seberbahaya dengan lautan, namun kalau kita tidak paham tentang bagaimana cara-cara yang aman dalam hal bermain di sungai itu, tentunya malah yang tadinya kita niat untuk rekreasi bisa menjadi petaka. Jadi di sini saya akan berbagi tips. Tentunya di sini karena saya pernah mengalami ya. Jadi saya itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan berenang-berenang seperti ini, semasa hidup itu sudah 3 kali hampir mengalami kematian. Saya sharing di sini bukan berarti orang yang pintar dalam K3 atau keselamatan, namun saya sharing di sini karena saya sebagai orang yang survive selama hidup ya diberi keselamatan lah, alhamdulillah, dan itulah yang mau saya sharing di sini. Jadi tips-tips bagi kawan-kawan yang tentunya mau mandi-mandi atau bermain-main di sungai biar aman dan tentunya biar menyenangkan. Ya, yang pertama ya, tips pertama apabila kita hendak lompat terjun ke sungai. Memang menarik kadang-kadang kalau kita berdiri di atas jembatan dan di bawah kita itu sungai yang jernih. Rasa-rasa memang kita pengen segera lompat ke bawah ya. Namun itu sebenarnya sangat berbahaya apabila kita tidak mengetahui medan yang akan kita lompatin ini. Biasanya hal ini terjadi apabila kita pertama kali masuk ke suatu wilayah yang baru dan kita karena udah saking senangnya kita mau langsung lompat. Nah, itu yang harus dihindari pertama kali ya kawan-kawan ya. Jadi ketika kita ingin lompat, kuncinya pastikan dulu kita sudah mengenal medan. Ya, kalau kita pada saat itu sungai itu kondisi sepi, ya kita jangan langsung lompat dulu kayak gitu. Ya kita turun dulu dari bahu sungai turun, ya, kita sisir dulu kayak gitu. Biar kita juga paham tentang seperti apa dalamnya kayak gitu. Kadang-kadang sungai itu bawahnya itu bisa batu-batu, itu sangat berbahaya. Atau dangkal plus batu-batu, nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita lompat kayak gitu, di bawah kita ada batu-batu sangat beresiko. Kita bisa cedera. Dan yang kedua, tips kedua apabila kita pengen lompat, ini di sungai manapun, ketika kita sudah tahu medan, yang pertama kali, jangan kita melompat seperti kita mau lompat di kolam renang. Jadi lompat yang diving kayak gitu, yang kepalanya turun duluan. Jangan ya, kawan-kawan. Kalau kita memang pengen lompat itu paling bagus itu ada lompat, ya kita lompat turun kaki duluan. Entah kita mau salto, entah kita mau lompat, pokoknya apapun gaya kita lompat, usahakan kaki duluan yang harus turun. Karena apa penting itu? Di sungai ini kita bukan air yang tenang. Jadi sebisa mungkin kalau ada nanti turbulensi di bawah, kita sudah ada kekuatan, tumpuan kayak gitu untuk berenang ke atas atau tumpuan untuk langsung ke permukaan. Itu yang pertama kawan-kawannya. Yang kedua masih dalam hal apabila kita ingin lompat, ketika kita ingin lompat dari badan sungai, tanggulnya ya. Jadi
kita itu jangan lompatnya jangan tegak lurus dengan arah tanggul, atau jangan serong menghadap lawan arus. Jadi yang paling benar itu kita lompatnya agak miring sedikit. Miring sedikit mengarah ke arus. Jadi jangan melawan arus. Hadapannya itu menghadapnya jangan menghadap lawan arus, tapi menghadap mengikuti arus. Tujuannya apa? Karena namanya badan sungai itu, tanggul itu, ke bawah itu dia miring. Beda dengan kolam renang ya. Dia itu badan kolam renang itu kan dia tegak lurus. Jadi kalaupun kita lompat di kolam renang itu tidak terlalu jauh, kita aman, tidak kena dari semennya itu atau tegelnya kolam renang itu. Namun berbeda dengan tanggul sungai ini. Tanggul sungai ini didesain memang miring. Ataupun sungai lah pada umumnya. Makin ke tengah sungai itu makin miring posisinya. Nah, makanya kita itu tujuannya kenapa kita melompat itu agak serong sesuai dengan arah arus sungai. Tujuannya agar lompatan kita itu tadi ketika kita lompatnya itu tidak terlalu jauh, kita aman, kita tidak terbentur dengan namanya badan sungai. Jadi nanti kita akan terbawa sedikit dengan arus, agak ke tengah kayak gitu. Tujuan keamanan ya. Tetapi tetap untuk yang namanya lompat juga usahakan namanya posisi kaki harus tetap lebih dulu sampai ke dalam air. Ya, yang ketiga, apabila kita sudah terjun ke dalam sungai, kadang-kadang terjadi yang namanya anomali arus, di mana arus sungai itu kadang-kadang bisa deras dengan sendirinya. Nah, saya juga nggak paham ya teorinya seperti apa, namun ini pernah saya alami. Jadi ketika kita dihadapkan dengan hal yang seperti ini, ada dua pilihan. Ketika kita posisinya berada di dekat bahu sungai, badan sungai, segera kita menepi ke badan sungai. Namun apabila kita posisi itu pas di tengah-tengah, tentunya akan sulit kalau kita mau ke badan sungai. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita sesuaikan dulu posisi tubuh kita, di mana kita harus menghadap sesuai dengan arah arus sungai. Jadi seolah-olah kita ini ikut hanyut, tapi kita jangan melihat berlawanan arah ya. Jadi kita melihatnya searah arus sungai, di mana kaki kita itu yang paling depan. Tujuannya apa? Kita nggak tahu nih namanya kita terbawa arus. Nah, sewaktu-waktu kita menapak benda, entah batu atau entah tanah yang ada di sungai itu, kita ada tumpuan kayak gitu, ada kekuatan kita. Nah, pada saat ada kekuatan itu, kita bisa miringkan badan kita untuk menepi ke badan sungai. Nah, kalau kita menghadapnya berlawanan dengan arah arus, kita menghadap arus, bahayanya di sini. Ketika arus itu kuat, badan kita bisa terhempas. Nah, yang celakanya lagi, tumpuan kita ke belakang itu sangat rentan ya. Jadi bisa nanti kepala kita itu, badan kita terdorong, kepala kita yang duluan hanyut bisa kena batu atau kena tanah-tanah sungai. Itu yang berbahaya. Makanya kita harus menghadap searah dengan arah sungai. Baik, demikian tips-tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa, meskipun kita sedang dalam suasana senang-senang, kita tetap harus waspada dan jaga keselamatan. Dan yang terakhir, jangan lupa apabila kita hendak berenang, kita bismillah dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.